Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Pinasti. Saya prodi dari Bimbingan Konseling dengan NIM 2402131095. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari atau apa yang dimaksud dari video YouTube yang berjudul Filsafat Ilmu yang Melahirkan Ilmu. Setelah saya lihat dan saya tonton dan saya teliti, dari video tersebut mengajari kita gimana pentingnya filsafat dalam kehidupan dan dunia ilmu pengetahuan. Mungkin awalnya kita mikir kan, filsafat itu susah, berat, dan gak penting. Tapi ternyata justru filsafat itu dasar dari semua ilmu yang kita pelajari. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai apa sih itu filsafat. Apa sih filsafat itu? Jadi filsafat itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijakan. Jadi kalau digabung artinya cinta akan kebijakan. Bukan berarti kita harus jadi orang bijak dulu buat belajar filsafat. Intinya, filsafat ini adalah cara kita bertanya dan mencari tahu hal-hal yang mendasar. Misalnya, contoh pertanyaannya seperti kenapa kita hidup, apa itu kebenaran, apa itu keadilan, dari mana asal alam semesta. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itulah berbagai ilmu pengetahuan mulai lahir. Jadi jangan anggap filsafat itu cuman mikir-mikir doang. Justru kita harus mikir bahwa dari situ, dari pertanyaan itu mungkin bakal muncul ilmu baru. Selanjutnya yang kedua ada tentang akar dari semua ilmu. Dulu sebelum ada fisika, biologi, atau psikologi, semua pertanyaan tentang dunia ini dijawab oleh para filsuf. Mereka adalah orang-orang yang suka mikir dan mempertanyakan segala hal. Contohnya, Thales, filsuf pertama, mikir bahwa semua hal berasal dari air. Dan yang kedua, Heraklitus bilang segalanya berasal dari api. Lalu ada Demokritus yang bilang dunia ini tersusun dari partikel kecil bernama atom. Nah, mereka ini bukan ilmuwan kayak zaman sekarang, tapi pemikir dan pertanyaannya akhirnya melahirkan ilmu fisika, kimia, dan biologi. Jadi, bisa dibilang filsafat ini ibarat pohon besar dan semua ilmu adalah cabangnya. Begitulah ibaratnya. Selanjutnya cara kerja filsafat ini. Filsafat ini mengajari kita bagaimana caranya berpikir, bukan cuman apa yang harus dipikirkan. Kita diajarin buat bertanya lebih dalam, nggak gampang percaya sama informasi, ngelihat satu masalah dari banyak sudut pandang. Misalnya kalau ada berita viral, orang-orang punya dasar berpikir filsafat akan langsung percaya gitu. Dia bakal mikir, ini benar nggak sih? Sumbernya dari mana? Kenapa orang-orang mikirnya begini? Dan sebagai hal pertanyaan yang mereka pikirkan. Filsafat mengajarkan kita untuk jadi pemikir kritis, bukan cuman pengikut. Selanjutnya ada filsafat dan agama. Nah, ini penting banget buat kita jelasin, buat kita pahamin. Banyak orang takut belajar filsafat karena katanya bisa jadi ateis atau malah jauh dari agama. Tapi sebenarnya filsafat itu bukan musuh agama. Semua tergantung gimana kita gunainnya, kita percayainnya, kayak gitu. Kalau kita belajar filsafat dengan niat buat mencari kebenaran dan memperkuatkan keimanan, filsafat juga bisa kita makin ngerti tentang apa yang kita percaya. Kita jadi tahu alasan kenapa kita sholat, kenapa kita percaya pada Tuhan, kenapa kita pegang nilai kebaikan.
Jadi filsafat ini bisa berjalan dengan agama asalkan digunakan dengan hati dan akal yang seimbang. Selanjutnya dari informasi ilmu pengetahuan. Kita hidup di zaman informasi, tapi informasi itu beda dengan pengetahuan dan beda lagi dengan ilmu. Informasi itu sekedar data, contohnya air mendidih 100 Celcius kayak gitu. Terus kalau kita ngerti kenapa air bisa mendidih di suhu itu jadi pengetahuan. Tapi kalau pengetahuan itu bukan dibuktikan lewat riset, teori atau eksperimen, barulah itu jadi ilmu. Nah, proses perubahan dari informasi ke pengetahuan, ilmu itu dijelaskan oleh filsafat ilmu atau disebut dengan epistemologi. Selanjutnya ada menjelaskan filsafat buat kehidupan kita. Oke, sekarang kita mulai mikir. Terus manfaatnya buat kita tuh apa? Kayak gitu. Manfaat belajar tentang filsafat itu apa? Nah, ini dia. Filsafat bikin kita lebih peka dan terbuka saat perbedaan pendapat. Kita jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita juga lebih siap menghadapi perubahan karena nggak terpacu cuman pada satu cara berpikir. Dan yang paling penting, kita nggak gampang dibodohi. Di zaman sekarang, kemampuan berpikir kritis itu sangat penting. Dunia terus berubah. Pekerjaan masa depan banyak yang belum ada sekarang. Nah, kalau kita punya dasar berpikir yang kuat, kita bisa adaptasi dan tetap relevan. Jadi kesimpulan dari video itu mengajarkan kita bahwa filsafat bukan cuman ilmu tua yang mikir doang, tapi justru fondasi dari semua ilmu. Dengan filsafat, kita tahu caranya mikir, bukan cuma apa yang harus kita pikirin. Kita bisa lebih kritis, bijak, dan terbuka. Dan ternyata belajar filsafat itu bisa juga seru, apalagi kalau dijelasin kayak di video ini. Karena kan ada gambar-gambar animasinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.